بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa dari setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita dengan buku Durusul Lughah bi ghairi natiqin biha, juz yang pertama yang dikarang oleh Syekh Dr. Abdul Rahim. Baiklah, buka halaman 14, ad-darsus tsalits, pelajaran yang ketiga. Silakan ikutin. Baitun, al-baitu, baitun, al-baitu. Ya. Qalamun, al-qalamu, qalamun, al-qalamu. Kitabun, al-kitabu. Jamalun, al-jamalu. Ya, apa yang bisa pemirsa berikan atau komentari dari kedua kata yang berdampingan, misalkan baitun dengan al-baitu. Tepat bahwa baitun itu tidak ada alif lamnya, sedangkan al-baitu itu ada alif lamnya. Ini kita bisa bedakan baitun dengan al-baitu. Tetapi yang perlu diperhatikan pemirsa bahwa ketika tidak ada alif lam, maka cara bacanya adalah baitun. Tun, baitun, domatain di akhir kata. Sedangkan al-baitu, baitu, tu yang tidak domatain, hanya doma saja. Dan perlu diperhatikan di dalam bahasa Arab antara tun dan tu itu berbeda. Dan harus kita ketahui hal tersebut. Jadi kalau tidak ada alif lam, maka cara bacanya bagaimana? Betul, baitun. Sedangkan kalau ada alif lam, al-baitu. Bagaimana kita lanjut? Iya. Baitun, ya rumah. Tapi kalau al-baitu, ini rumah. Atau itu rumah. Qalamun, pulpen. Tapi al-qalamu, ini adalah pulpen. Kitabun, buku. Al-kitabu, ini atau itu adalah buku. Jamalun, ya. Al-jamalu, ini adalah onta. Al-qalamu maksurun, pena itu patah. Al-qalamu maksurun, pena itu patah. Al-babu maftuhun, gambar di samping. Al-babu maftuhun, itu terbuka. Wal-waladu jalisun, wal-waladu jalisun, wal-mudarrisu waqifun, wal-mudarrisu waqifun. Anak itu duduk dan guru itu berdiri. Lihat halaman 14 nomor yang ke-1. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Buku itu baru dan pulpen itu lama. Al-kursiyu maksurun. Al-kursiyu Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Nomor 3, al-kursiyu maksurun. Al-kursiyu maksurun. Kursi itu patah. Yang keempat, al-mindilun wasikhun. Al-mindilu wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Nomor 6, al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Nomor 7, al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Nomor 8, al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Al-hajaru thaqilu, ya, batu itu berat, wal waraqu khafifun, dan daun itu ringan. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Susu itu panas. Nomor 10, al-qamisu nazifun. Al-qamisu nazifun. Meja itu bersih.
Bagaimana bisa sekalian? Iya, betul. Di sini kita dapat perbedaan. Yang pertama harus pakai alif lam atau ada alif lamnya, dan kedua tidak ada. Iya. Bagaimana kita lanjut, pemirsa sekalian? Ya, buka halaman 15. Tamrin atau tamarin yang artinya latihan. Iqra waktub ma'adhabti awakhir kalimat. Ini para pemirsa silakan membacanya sendiri dan menulisnya sendiri dengan dibarengi dengan memberikan harokat di akhir-akhir kata. Saya kasih contoh, masjidun. Maka kita baca masjidun dan dikasih harokat di huruf yang terakhir pada kata tersebut. Bagaimana? Kita lanjut untuk penjelasan latihan berikutnya. Ya, untuk latihan berikutnya ini pemirsa kerjakan sendiri. Iqra waktub. Pemirsa baca dan tulis sendiri dari nomor 1 sampai nomor 10. Untuk perintah yang ketiga, imla'il faragh fi ma yali biwad'il kalimatil munasibah minal kalimatit taliyah. Isilah yang kosong pada berikut ini dengan meletakkan kata yang cocok dari kata-kata berikut ini. Jamilun, wasikhun, maftuhun, harun, saqilun, khafifun. Jamilun, betul, indah. Wasikhun, kotor. Maftuhun, terbuka. Harun, panas. Saqilun, berat. Khafifun, ringan. Silakan diisi pada ruang kosong yang ada di nomor 1 sampai 6. Bagaimana pemirsa? Kita lanjut ke halaman 16. Baiklah. Lihat ke nomor 4. Imla'il faragh, isilah yang kosong berikut ini dengan meletakkan kata yang paling cocok. Dari nomor 1 sampai 10. Silakan pemirsa letakkan sendiri dengan kalimat yang cocok. Iya. Kemudian di kotak itu sudah ada al-kalimat al-jadidatu. Al-kalimat al-jadidatu. Yang artinya kata-kata yang baru. Pada bab ini yang tidak terdapat di bab berikutnya sebelumnya adalah al-qamaru. Al-qamaru. Ya, bulan. Jadidun. Baru. Qadimun. Yang artinya lama. Wasikhun. Yang artinya kotor. Nazifun. Yang artinya bersih. Harun. Yang artinya panas. Baridun. Yang artinya dingin. Sawirun. Yang artinya kecil. Kabirun. Yang artinya besar. Maftuhun. Yang artinya terbuka. Maksurun. Yang artinya patah. Saqilun. Yang artinya berat. Khafifun. Yang artinya ringan. Jamilun. Yang artinya indah. Waqifun. Yang artinya berdiri. Jalisun. Yang artinya duduk. Silakan jemaah sekalian atau pemirsa sekalian untuk latihan. Ya, najmun al-najmu. Dikun al-diku. Rajulun ar-rajulu. Talibun at-talibu. Dan silakan dibuat latihannya. An-najmu ba'idun, dan dibaca. As-sukkaru hulwun. Ar-rajulu waqifun. At-talibu maridun. Ad-diku jamilun. Ad-daftaru jadidun. At-tajiru ghaniyun. Ad-dukanu maftuhun. Al-waladu faqirun. At-tufahu lazidun. At-tabibu tawilun. Wal-maridu qasirun. Ya, bagaimana pemirsa sekalian? Silakan untuk buka halaman 17 tadi, ya, dengan halaman 16. Ma makna an-najmu? Betul, artinya bintang. Ad-diku, dikun atau ad-diku, ya, ayam jantan. Rajulun, ar-rajulu, ya, yang artinya orang dewasa, laki-laki dewasa. Talibun, at-talibu, ya, artinya adalah siswa. Ya, lihat di halaman 17, silakan. Ya, nomor 1, an-najmu ba'idun.
an-najmu ba'idun. Artinya bintang itu jauh. Yang kedua, ar-rajul waqifun. Lelaki itu berdiri. Nomor 3, as-sukkaru khulwun. Gula itu manis. Nomor 4, at-talibu maridun. Siswa itu sakit. Ad-diku jamilun. Nomor 5, artinya ayam itu bagus. Nomor 6, ad-daftaru jadidun. Buku tulis itu baru. Nomor 7, at-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Yang artinya pedagang itu kaya. Pedagang itu kaya. Nomor 8, ad-dukanu maftuhun. Kira-kira apa artinya? Iya, ad-dukan artinya toko. Toko itu terbuka. Nomor 9, al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. Anak itu miskin. Nomor 10, at-tufahu lazizun. Yang artinya apel itu enak. Nomor 11, at-tabibu tawilun. At-tabibu tawilun wal maridu qasir. At-tabib, ya dokter itu tinggi, wal maridu qasir. Sedangkan yang sakit, orang yang sakit itu pendek. Baiklah, bagaimana pemirsa sekalian? Kita lanjut. Ya, tamarin, yang artinya latihan-latihan. Sekarang, pemirsa sekalian, silakan iqra, baca, waktub, dan tulislah ma'adobti awakhir kalimat. Dengan menuliskan harokat akhir, bagaimana yang ada di latihan-latihan sebelumnya. Saya kasih contoh untuk kata-katanya. Pertama, al-babu. Kita baca al-babu dan mengasih harokat di huruf terakhir pada kata tersebut dengan kata dhamma. Al-babu. Bagaimana? Pemirsa sekalian, kita lanjut. Baiklah. Ya, ke latihan 2, imla'il faragh. Ini juga mengisi daripada isilah yang kosong pada berikut ini dengan meletakkan kata yang sesuai. Nomor 1 sampai 2, 3, 4, 5, dan 6. Silakan pemirsa bisa mengisinya sendiri. Iya. Untuk daripada memudahkan pengoreksian tugas-tugas, silakan pemirsa kirim ke blog saya ataupun bisa kirim ke email saya deris_mono@yahoo.com deris_mono@yahoo.com. Insyaallah saya akan baca dan saya akan koreksi. Mudah-mudahan saya akan beri jawabannya. Ataupun tidak bisa di blog saya atau di email saya, silakan kirim juga, bisa difoto dan diupload ke FB saya dengan Deris Sihaj. Bagaimana pemirsa sekalian? Kita lanjut. Baiklah. Ikhtar kalimatan minal qaimatil ba tunasibu kalimatal lati fil qaimati alif. Jadi kita memilih daripada satu kata yang cocok di kumpulan yang alif, ya. Kemudian lihat kata-kata di bawahnya kita cocokkan dengan yang ba. Begitu juga yang ba kita cocokkan dengan yang alif, ya. Biar semuanya dan itu dikerjakan masing-masing. Nanti silakan untuk daripada kerjanya nanti bisa melalui email atau bisa juga melalui telepon saya 0852 846 79674 0852 846 79674. Bagaimana? Pemirsa sekalian? Ya. Di situ di dalam kotak ada al-kalimatul jadidah. Ya, kata-kata yang baru. Hulwun yang artinya manis. Hulwun. Maridun sakit. Ad-dukanu yang artinya toko itu, ya, toko tempat jualan. Boniyun kayak. Tawilun yang artinya tinggi atau panjang. Faqirun yang artinya fakir atau miskin. Qasirun yang artinya pendek. At-tufahu yang artinya apa? Bagaimana pemirsa sekalian? Itulah tadi untuk pelajaran di halaman 18. Kita lanjut ke halaman 19.
Silakan buka halaman 19 sekarang. Oke, syukran. Sekarang kita sudah sampai ke halaman 19 dan di situ para pemirsa dari sekitar rahmat Allah bisa melihat al-huruf al-qamariyah wal huruf asy-syamsiyah. Ya, al-huruf al-qamariyah wal huruf asy-syamsiyah. Ini adalah huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Huruf qamariyah dan huruf asy-syamsiyah. Apa perbedaan keduanya? Huruf al-qamariyah kita baca a, ba, ja, ha, kha, a, wa, fa, qa, ka, ma, wa, ha, ya. Iya, diikuti contoh pada huruf ini ada suatu kata, misalkan yang pertama a, al-abu, ba, al-babu, ja, al-jannatu, ha, al-himaru, kha, al-khubzu, a, al-ainu, gha, al-wada'u, fa, al-famu, qa, al-qamaru, ka, al-kalbu, ma, al-ma'u, wa, al-waladu, ha, al-ha'u, ya, al-yadu. Bagaimana pemirsa sekalian? Iya. Jadi huruf alif lamnya dibaca dengan al. Lihat dari nomor pertama dan sampai nomor 14 di al-huruf, kumpulan dari al-huruf al-qamariyah, huruf yang termasuk dari dinamakan huruf qamariyah. Jadi alnya dibaca. Al-abu, al-babu, begitu dan seterusnya. Sedangkan kelompok yang kedua atau macam yang kedua adalah huruf asy-syamsiyah. Huruf asy-syamsiyah. Kita lihat contohnya ta at-tajiru, sa as-saubu, di ad-diku, za az-zahabu, ra ar-rajulu, za az-zahratu, sa as-samaku, sha asy-syamsu, sa as-sadru, ba ad-dhaifu, ta al-qamar at-talibu, za az-zahru, la al-lahmu, na al-najmu. Bagaimana? Sekarang sudah mengerti antara huruf qamariyah dan syamsiyah. Kalau asyamsiyah, ini dia alif lamnya tidak dibaca, melainkan at-tajiru. Langsung masuk ke huruf yang pertamanya, at-tajiru. Beda dengan al-qamariyah. Kalau argumen al-nya disebut al-abu, al-jannatu, al-himaru. Sedangkan huruf asyamsiyah, at-tajiru, as-saubu, ad-diku, dan seterusnya. Bagaimana? Kita lanjut ke halaman 20. Ya, silakan buka halaman 20. Tamrin, yang artinya latihan. Iqra'il kalimat al-atiyah waktubha mura'an al-qawaid nutqul huruf al-qamariyah wa syamsiyah. Sekarang, pemirsa disuruh untuk membaca kalimat-kalimat atau kata-kata di bawah ini beserta dengan ditulisnya, ya, diulang lagi dengan ditulis dan harus diperhatikan apakah itu huruf asy-syamsiyah atau al-qamariyah. Saya kecil contoh di kata yang pertama adalah al-baitu. Jadi ini termasuk huruf syamsiyah atau qamariyah? Iya, betul, huruf al-qamariyah. Silakan dikerjakan sendiri dan nanti untuk kalau ingin mau dikoreksi silakan kirim ke email saya dari @mono@yahoo.com. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Sekian pada pelajaran yang ketiga ini di buku Durusul Lughah bi ghairi natiqina biha karangan Dr. Abdul Rahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.